Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Pratama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori psikologi belajar. Beberapa teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik berkembang pada tahun 1849 sampai dengan 1936 atau pada pertengahan abad ke-20 Amerika Serikat. Mendominasi dunia psikologi belajar. Koneksionisme dari Thorndike. Menurut teori ini, belajar pada hewan dan pada manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Dasar terjadinya belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. Teori mengungkapkan 3 kelompok, yaitu 3 buah hukum primer, 5 buah hukum subsidiar, beberapa buah hukum tambahan. Dalam penulisan ini hanya akan dikemukakan 3 hukum primer saja, karena hukum-hukum tersebut dipandang memiliki relevansi yang tinggi dengan proses belajar secara umum. Hukum kesiapan. Horlock mengatakan bahwa keterampilan dipelajari dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang yang sudah siap akan lebih unggul daripada orang yang belum siap untuk belajar. Kesiapan dalam keterampilan tidak hanya melibatkan kesiapan psikologis. Hukum latihan. Hukum ini menjelaskan bahwa dengan mengulang-ulang respons tertentu sampai beberapa kali, ini akan memperkuat koneksi antara stimulus dan respon. Hukum ini menunjukkan koneksi antara kondisi yang merupakan perangsang dan tindakan akan menjadi kuat karena latihan. Hukum efek menjelaskan bahwa menguat atau melemahnya koneksi merupakan konsekuensi dari hasil menurut ini. Konsep transfer of training. Masih ada satu hal terpenting yang perlu dikemukakan di sini dari konsep Thorndike, yaitu transfer of training. Konsep ini mengandung makna bahwa apa yang pernah dipelajari atau dilatih di sekolah dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Classical conditioning dari Pavlov. Eksperimen yang dilakukan Pavlov mengenai berfungsinya kelenjar ludah pada anjing merupakan contoh klasik mengenai bagaimana tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan pengaturan dan manipulasi lingkungan. Operan conditioning dari Skinner. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respons. Teori ini dikembangkan dengan melakukan percobaan pada tikus yang dimaksudkan kotak. Beberapa teori kognitif. Teori kognitif ini muncul karena para ahli teori ini tidak dapat menerima ikatan stimulus. Teori Gestalt. Teori ini dikembangkan oleh Koffa pada tahun 1935 dan Whitman. Percobaannya, Kohler menggunakan simpanse dalam kandang dan menempatkannya 2 buah tongkat yang dapat digunakan untuk menyolok. Teori medan dari Lewin. Teori medan Lewin dikemukakan oleh Kurt Lewin berdasarkan teori Gestalt. Belajar adalah mengubah struktur kognitif, peranan hadiah dan hukuman, masalah sukses dan gagal, taraf aspirasi. Rangkuman. Menurut teori itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.